Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di video ini kami dari kelompok 6 akan membahas psikologi kepribadian berdasarkan paradigma behaviorisme dengan dua tokoh dan dua teori, yaitu berdasarkan tokoh B.F. Skinner dan Ivan Pavlov. Anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama ada Cahyani Fatka Istiqomah, yang kedua ada Jihan Akila Saputri, ketiga Wulan Lestari, dan yang keempat yaitu Rani Rahmawati. Yang pertama kita masuk dengan biografi B.F. Skinner. Ia lahir pada tanggal 20 Maret tahun 1904 dan wafat pada 18 Agustus tahun 1990. Ia merupakan seorang psikolog Amerika Serikat yang terkenal dari aliran behaviorisme. Inti dari pemikiran Skinner adalah setiap manusia bergerak karena mendapatkan rangsangan dari lingkungannya, atau ini biasanya disebut dengan operant conditioning. Skinner menempuh pendidikannya dalam bidang bahasa Inggris di Hamilton College. Namun beberapa tahun kemudian Skinner menempuh studi dalam bidang psikologi di Universitas Harvard. Pada tahun 1936 ia mengajar di Universitas Minnesota, dan pada tahun 1948 ia mengajar di Universitas Harvard sampai akhir hayatnya. Salah satu buku terbaik dalam bidang psikologi yang ditulisnya adalah Walden yang kedua. Dan untuk kontribusi penting dari Skinner adalah penerapan fungsi penguatan dan pengondisian operan yang digunakan dalam menjelaskan permasalahan-permasalahan psikologi yang berkaitan dengan perubahan perilaku manusia. Pembahasan selanjutnya yaitu asumsi dasar. Skinner bekerja dengan 3 asumsi dasar, di mana asumsi pertama dan kedua pada dasarnya menjadi asumsi psikologi pada umumnya. Ada pula asumsi dasar yang pertama yaitu behavior is lawful, atau tingkah laku itu mengikuti hukum tertentu. Di sini dijelaskan bahwa ilmu adalah usaha untuk menemukan keteraturan, menunjukkan bahwa peristiwa tertentu berhubungan secara teratur dengan peristiwa lain. Kemudian asumsi dasar yang kedua yaitu behavior can be predicted, atau tingkah laku dapat diramalkan. Di sini dijelaskan bahwa bukan hanya menangani peristiwa masa lalu, melainkan juga masa yang akan datang. Teori yang berdaya guna adalah yang memungkinkan dapat dilakukannya prediksi mengenai tingkah laku yang akan datang, serta menguji prediksi tersebut. Dan asumsi dasar yang terakhir yaitu behavior can be controlled, atau tingkah laku dapat dikontrol. Skinner bukan hanya ingin tahu bagaimana terjadinya sebuah tingkah laku, tetapi beliau juga sangat berkeinginan untuk memanipulasinya. Pandangan ini bertentangan dengan pandangan tradisional yang menganggap bahwa manipulasi sebagai serangan terhadap kebebasan pribadi. Skinner memandang tingkah laku sebagai produk kondisi anteseden tertentu, sedangkan pandangan tradisional berpendapat bahwa tingkah laku merupakan produk perubahan dalam diri secara spontan. Pembahasan selanjutnya yaitu dinamika kepribadian. Hakikat teori menurut Skinner adalah teori belajar bagaimana individu menjadi memiliki tingkah laku baru, menjadi lebih terampil, dan menjadi lebih tahu. Beliau yakin bahwa kepribadian dapat dipahami dengan mempertimbangkan perkembangan tingkah laku dalam hubungannya yang terus-menerus dengan lingkungannya. Ada pula cara yang efektif untuk mengubah dan mengontrol tingkah laku adalah dengan melakukan penguatan atau reinforcement, yang merupakan suatu strategi kegiatan yang membuat tingkah laku tertentu berpeluang untuk terjadi atau sebaliknya pada masa yang akan datang. Strategi itu bentuk dasarnya ada dua, yaitu conditioning klasik dan conditioning operant. Yang pertama yaitu conditioning klasik atau classical conditioning. Conditioning klasik ini disebut juga sebagai conditioning responden karena tingkah laku dipelajari dengan memanfaatkan hubungan stimulus-respon yang bersifat refleks bawaan. Suatu stimulus yang memunculkan respon tertentu dioperasikan berpasangan dengan stimulus lain pada saat yang sama untuk memunculkan respon refleks. Kemudian yang kedua yaitu conditioning operant atau operant conditioning, yang mana reinforcer tidak diasosiasikan dengan stimulus yang dikondisikan, tetapi diasosiasikan dengan respon karena respon itu sendiri beroperasi memberi reinforcement. Kemudian dinamika kepribadian yang selanjutnya yaitu pengaturan penguatan atau schedules reinforcement. Reinforcement bisa bersifat positif, bisa juga negatif. Penguat positif adalah peristiwa atau sesuatu yang membuat tingkah laku yang dikehendaki berpeluang untuk diulangi terjadi lagi. Sebagai suatu stimulus, penguat positif disenangi sehingga organisme berusaha agar stimulus itu muncul. Sebaliknya,
Penguat negatif adalah peristiwa atau sesuatu yang membuat tingkah laku yang dikehendaki, peluang tingkah laku itu untuk diulang lebih kecil. Sebagai suatu stimulus, penguat negatif tidak disenangi sehingga organisme berusaha menghindar atau membuat stimulus itu tidak timbul. Dalam manipulasi tingkah laku, yang penting bukan hanya wujud dari reinforcement-nya, tetapi juga bagaimana pengaturan pemberiannya. Schedule pemberian penguatan terbagi menjadi sebagai berikut. Yang pertama yaitu penguat berkelanjutan atau continuous reinforcement, yang mana setiap kali muncul tingkah laku yang dikehendaki diberikan reinforcement. Jika reinforcement dihentikan, tingkah laku yang dikehendaki itu dengan cepat mengalami ekstinsi dan hilang. Yang kedua yaitu interval tetap atau fixed interval, yang merupakan pemberian reinforcement berselang teratur, misalnya setiap 5 menit sekali. Kemudian interval berubah atau variable interval, yang merupakan memberi reinforcement dalam waktu yang tidak tentu, tetapi jumlah atau rata-rata penguat yang diberikan sama dengan pengaturan tetap. Kemudian perbandingan tetap atau fixed ratio, yang merupakan mengatur pemberian reinforcement sesudah respon yang dikehendaki muncul yang kesekian kalinya. Dan yang terakhir yaitu perbandingan berubah atau variable ratio, yang merupakan memberikan reinforcement secara acak. Dinamika kepribadian selanjutnya yaitu generalisasi dan diskriminasi. Generalisasi stimulus atau stimulus generalization adalah proses timbulnya respon dari stimulus yang mirip dengan stimulus yang mestinya menimbulkan respon itu. Sedangkan diskriminasi stimulus atau stimulus discrimination adalah kemampuan untuk membedakan stimulus sehingga stimulus itu tidak diberi respon walaupun mirip dengan stimulus yang diberi penguat. Kita akan terus-menerus belajar tingkah laku baru kalau tidak ada generalisasi, karena tidak ada orang yang dapat berada dalam situasi yang sama persis dan melakukan respon yang sama persis pula. Sebaliknya, jika kita tidak dapat mendiskriminasi situasi, kita akan membuat respon yang sama terhadap situasi yang berbeda, sehingga tingkah laku kita menjadi kacau. Ada pula dinamika kepribadian yang terakhir yaitu tingkah laku kontrol diri. Pengertian kontrol diri ini bukan mengontrol kekuatan di dalam self, tetapi bagaimana self mengontrol variabel-variabel luar yang menentukan tingkah laku. Adapun berbagai cara untuk mengontrol diri adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu memindah atau menghindar atau removing, avoiding. Menghindar dari situasi pengaruh atau menjauhkan situasi pengaruh sehingga tidak lagi diterima sebagai stimulus. Contohnya, orang yang diet akan membuang semua manisan sehingga tidak terangsang dirinya untuk menyantap makanan tersebut. Yang kedua yaitu penjenuhan atau satiation, yang merupakan membuat diri jenuh dengan suatu tingkah laku sehingga tidak lagi bersedia untuk melakukannya. Contohnya, seorang perokok yang menghisap rokok secara terus-menerus secara berlebihan sampai akhirnya beliau menjadi jenuh. Kemudian yang ketiga yaitu stimulus yang tidak disukai atau aversive stimulus, yang merupakan menciptakan stimulus yang tidak menyenangkan yang ditimbulkan bersamaan dengan stimulus yang dikontrol. Contohnya, orang yang ingin melakukan diet akan mengumumkan keinginannya kepada teman di sekitarnya. Maka setiap kali dia akan ngemil, dia akan menanggung resiko untuk dikritik lingkungannya dan malu karena kegagalannya. Kemudian memperkuat diri atau reinforce oneself, yang memberi reinforcement kepada diri sendiri terhadap prestasi yang telah diraihnya. Contohnya, janji untuk membeli celana baru atau nonton film kalau dapat belajar dan berprestasi. Kemudian kebalikannya adalah menghukum diri atau self-punishment yang bisa berwujud, contohnya mengunci diri dalam kamar sampai memukulkan kepala ke dinding berulang kali. Dan yang terakhir yaitu tingkah laku takhayul atau superstitious behavior, yang merupakan suatu respon yang berhubungan dengan penguatnya secara kebetulan tanpa menunjukkan hubungan sebab akibat yang jelas. Tingkah laku takhayul ini banyak ditemui pada masyarakat primitif, tetapi juga ada pada masyarakat modern. Contohnya, penduduk primitif yang menari untuk meminta hujan karena mereka percaya akan ritual menari yang bisa mendatangkan hujan, dan ternyata kebetulan sekali terjadi hujan sesudah upacara menari. 3. Conditioning operant. Reinforcer tidak diasosiasikan dengan stimulus yang dikondisikan, tetapi diasosiasikan dengan respon karena respon itu sendiri beroperasi memberi reinforcement. Yang keempat, pengaturan penguatan.
Positif adalah peristiwa atau sesuatu yang membuat tingkah laku hendaki berpeluang untuk diulangi terjadinya lagi. Penguat negatif adalah peristiwa atau sesuatu yang membuat tingkah laku yang dikehendaki peluang tingkah laku itu untuk diulang lebih kecil. 5. Generalisasi dan diskriminasi. Generalisasi stimulus adalah proses timbulnya respon dari stimulus yang mirip dengan stimulus yang mestinya menimbulkan respon itu. Diskriminasi stimulus adalah kemampuan untuk membedakan stimulus sehingga stimulus itu tidak diberi respon, walaupun mirip dengan stimulus yang diberi penguat. Dan yang keenam, tingkah laku kontrol diri, merupakan bagaimana diri mengontrol variabel-variabel luar yang menentukan tingkah laku. Berbagai contoh kontrol diri yaitu yang pertama, memindahkan atau menghindar. Yang kedua, penjenuhan. Yang ketiga, stimulus yang tidak disukai. Yang keempat, memperkuat diri. Yang kelima, tingkah laku takhayul. Selanjutnya, perkembangan kepribadian menurut Skinner. Yang pertama yaitu tingkah laku sosial. Menurut Skinner, prinsip yang menentukan tingkah laku di lingkungan objek inanimate dan lingkungan sosial sama saja. Yang kedua, ketuaan. Menjadi tua menimbulkan perubahan tingkah laku, tetapi menurut Skinner bukan perkembangan. Dan selanjutnya, struktur kepribadian. Menurut Skinner, yang pertama yaitu tingkah laku responden. Responden yang dihasilkan organisme untuk menjawab stimulus yang secara spesifik berhubungan dengan respon itu, salah satunya merupakan respon refleks seperti mengeluarkan air liur ketika melihat makanan atau merasa gugup ketika akan presentasi di depan kelas. Yang kedua yaitu tingkah laku operan. Respon yang dimunculkan organisme tanpa adanya stimulus yang secara spesifik langsung memaksa terjadinya respon. Organisme dihadapkan pada pilihan respon mana yang akan dipakainya untuk menghadapi suatu stimulus. Keputusan respon mana yang dipilih tergantung pada konsekuensi yang menyertai respon itu. Tokoh yang kedua adalah Ivan Petrovich Pavlov yang lahir pada tanggal 20 Maret 1849 dan wafat pada 18 Agustus 1990. Ia merupakan seorang fisiolog dan dokter dari Rusia yang dilahirkan di sebuah desa kecil di Rusia bagian tengah. Keluarganya mengharapkan ia menjadi seorang pendeta sehingga ia bersekolah di seminari teologi. Namun setelah membaca Charles Darwin, ia menyadari bahwa ia lebih banyak peduli untuk pencarian ilmiah sehingga ia meninggalkan seminari tadi ke Universitas Petersburg. Di sana, ia belajar kimia dan fisiologi dan mendapatkan gelar dokter pada tahun 1879. Kemudian ia melanjutkan studinya dan memulai risetnya sendiri dalam topik yang menarik baginya, yaitu sistem pencernaan dan peredaran darah. Nah, karyanya pun terkenal dan diangkat sebagai profesor fisiologi di Akademi Kedokteran Kekaisaran Rusia. Adapun teori yang telah dikemukakan oleh Ivan Pavlov berdasarkan eksperimen yang sering disebut sebagai teori pembiasaan klasikal atau classical conditioning. Pavlov merupakan seorang ilmuwan besar Rusia yang berhasil menggondol hadiah Nobel pada tahun 1909. Eksperimen-eksperimen Ivan Pavlov. Dalam tahun-tahun terakhir abad ke-19 dan permulaan pada abad ke-20, Pavlov dan kawan-kawan mempelajari proses pencernaan dalam anjing, di mana pada saat itu mereka memperhatikan perubahan dalam waktu dan kecepatan pengeluaran air liur anjing tersebut. Hasil dari eksperimen tersebut dapat ditunjukkan bahwa belajar ternyata mempengaruhi perilaku yang selama ini disangka refleksi dan sulit dikendalikan. Lalu setelah eksperimen tersebut, Pavlov pun mulai mencoba melakukan eksperimen dengan menggunakan anjing lagi sebagai subjek penelitiannya. Namun kali ini berfokus dalam bidang psikologi. Hukum dari hasil eksperimen Pavlov. Dari eksperimen Pavlov dengan menggunakan anjing tersebut menghasilkan hukum-hukum belajar, yaitu yang pertama, Law of Respondent Conditioning, yang berarti hukum pembiasaan yang dituntut. Nah, menurut Hinzman, yang dimaksud dengan Law of Respondent Conditioning ini adalah jika dua macam stimulus dihadirkan secara simultan, yang salah satunya berfungsi sebagai reinforcer, maka refleks ketiga yang terbentuk dari respons atas penguatan refleks dan stimulus lainnya akan meningkat. Yang dimaksud dengan dua stimulus tadi adalah conditioned stimulus dan conditioned response.
Yang kedua yaitu Law of Respondent Extinction, yang berarti hukum pemusnahan yang dituntut, yaitu jika refleks yang sudah diperkuat melalui responden conditioning itu didatangkan kembali tanpa menghadirkan reinforcer, maka kekuatannya akan menurun. Dua tipe umum dari pengkondisian menurut Ivan Pavlov, yaitu yang pertama conditioned excitation, yang akan tampak ketika pasangan CS dan US menimbulkan suatu respon. Contohnya, jika CS itu satu nada dan US itu tiupan angin, kemudian dipasangkan berulang kali langsung ke mata yang menyebabkan mata secara refleks berkedip. Nah, ini termasuk UR ya, sehingga penyajian CS saja akan menyebabkan mata berkedip gitu. Yang kedua yaitu conditioned inhibition, yang akan tampak training CS atau menekan suatu respon. Contohnya pada spekulasi Pavlov bahwa pelenyapan mungkin disebabkan oleh munculnya hambatan setelah CS, menimbulkan respon itu diulang tanpa suatu penguat. Pengertian pokok yang bisa digunakan dalam teori Pavlov sebagai unsur dalam eksperimennya, yaitu ada unconditioned stimulus atau US, biasa disebut perangsang tak bersyarat, perangsang alami, atau perangsang wajar. US ini berarti perangsang yang memang secara alami, secara wajar dapat menimbulkan respon pada organisme. Contohnya, makanan yang dapat menimbulkan keluarnya air liur pada anjing. Lalu ada conditioned stimulus atau CS, biasa disebut perangsang bersyarat, perangsang tidak wajar, atau perangsang tak alami. CS ini berarti perangsang yang secara alami tidak menimbulkan respon. Contohnya bunyi bel, melihat piring, atau mendengar langkah orang yang biasa memberikan makanan. Kemudian ada unconditioned response atau UR, biasa disebut respon tak bersyarat, respon alami, atau respon wajar. UR ini berarti respon yang ditimbulkan oleh perangsang tak bersyarat tadi atau US. Sekian dari kelompok kami, saya ucapkan terima kasih.